balik lagi skor sama extended reading kalian ya. Gue tadi sampai di ini kan belum ada yang gue ubah ya, masih hasil lanjutan. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian dan mungkin kalian tidak sadari adalah Page of Pentacles. Kalian ingin mempelajari segala hal yang bisa mendukung atau mensupport mimpi-mimpi kalian ya. Karena energi alamnya memang begitu, untuk mempelajari segala dan untuk memulai yang baru, mempelajari hal-hal yang baru, yang berbeda mungkin ya. Jadi kita diminta untuk balik lagi menjadi student. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan. Seven of Pentacles itu bagaimana resources kita mumpuni, segala usaha, investment, material, waktu yang sudah kita kerahkan, itu potensi kedepannya seperti apa, bisa nggak kita gunakan lagi, kita manfaatkan lagi. Kita lagi menanti hasil akan segala effort yang kita sudah kerahkan. Outcome-nya Page of Wands. Kalian ingin kalian sudah memulai sesuatu yang baru dan kalian sedang mengumandangkannya gitu. Dengan Page of Wands kalian lagi mencoba berkomunikasi, mencoba mengekspresikan lagi diri kamu yang baru, diri kita yang baru ya. Kita lagi mencoba untuk mengekspresikannya. Gue pengen klarifikasi Two of Pentacles. Saat ini kita sibuk apa sih dengan Two of Pentacles itu? Klarifikasi untuk Scorpio. Two of Pentacles. Six of Swords. Three of Pentacles. The Moon. Six of Wands. Tadi udah baca sama gue di Six of Wands ya. Yang ternyata gue salah baca dari Six of Swords. Kita ingin meninggalkan segala dilema drama yang sudah terjadi ya, moving forward menuju ke rasa yang lebih damai ya. Mencoba untuk, ini bukan Five of Pentacles ya, Three of Pentacles ya. Mencoba untuk dengan segala kekurangan kita ya, dengan segala kekurangan kita atau material yang sudah yang hilang ya, kita mencoba untuk membangun lagi dengan memperluas kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita, bahkan jaringan juga ya, memperluas waktu kita sendiri yang berharga itu untuk kita bisa gunakan lagi untuk berkolaborasi ya. Three of Pentacles. The Moon, membangun sesuatu yang mungkin kita masih belum tahu arahnya, untuk mencari penjelasan dari apapun yang kita tidak ketahui saat ini. Dengan Three of Pentacles kita mencoba yang terbaik yang bisa kita lakukan, membangun apapun yang kita punya ya, dan mencoba cari jawaban akan apapun yang memang kita belum tahu. Energi Pisces atau juga Cancer, yaitu mencoba mengekspresikan aja dulu ya kan. Mungkin ada ketidakjelasan pada bagaimana kreativitas kita akan kita kembangkan menuju memulai sesuatu atau kondisi, menciptakan situasi yang baru yang kita masih belum juga mengerti ya, atau tentang family sendiri yang masih nggak tahu arahnya kemana ya. Tapi yang jelas alam bawah sadar kita dapat pengakuan atau kita akan mengakui. Six of Wands, kita akan dapat pengakuan sih. Ini kemenangan.
energi Leo itu sendiri. Queen of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Energi kalian sendiri. Kita lebih fokus pada rasa hati kita sendiri. Buat gue secara simbolnya energi Cancer ya. Tentang segala hal yang berjarak, travel itu sendiri, tentang home and family ya, tentang foreign, sesuatu yang asing dan baru mungkin. Tentang perbedaan budaya, agama, tentang hukum, filosofi juga, wisdom dan higher learning gitu. Tapi yang jelas untuk membangun fondasi, karena fondasi yang kuat itu juga berdasarkan dengan emosional yang stabil, emosi yang stabil. King of Swords, energinya Aquarius, Gemini atau Libra. Secara simbolnya energi Aquarius, yang mana 6 planet ada di Aquarius. New Moon in Aquarius membuat kita mengakhiri dan memulai sesuatu yang baru. Kita mempunyai kesadaran itu sekarang untuk memulai yang baru. Apapun maunya kita, apapun kehendak kita, berdasarkan apapun kehendak kita itu, kita punya pilihan dalam memulai atau menjadi apapun yang kita inginkan. Page of Cups, pengertian, kepolosan, keikhlasan, ketulusan dalam memahami, dalam memberi hati, bahkan maaf. King of Cups, energi Pisces tadi ya, Page of Cups. Mungkin ada yang punya anak Pisces. Ini energi kalian, King of Cups, Scorpio. The Wheel of Fortune, karma itu sudah selesai. Energi Jupiter ada di Aquarius. Tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang teknologi, tentang harapan baru, tentang network, tentang keadilan sosial. Ini juga tentang energinya Pisces dan Sagittarius, tentang wisdom dan filosofi dan higher education. Oke. Gue pengen klarifikasi Ten of Cups sebagai tantangan buat Scorpio. Kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga. Idealnya sebuah keluarga. Itu challenge-nya kita. Wow, the star. Knight of Swords, Seven of Cups, Ten of Pentacles. Jadi Ten of Cups itu energi family, kebahagiaan, kedamaian, idealnya sebuah keluarga ya. Diklarifikasi dengan the star, energinya Aquarius, healing. Apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Dan wish fulfillment ya. Kemanusiaan itu sendiri dan harapan-harapan baru. Dan takdir. Knight of Swords, energi Gemini,
North Nodes, takdir itu sendiri memang lagi di Gemini. Dia akan komunikasikan apa adanya, kebenaran itu ya, sebagaimana adanya. Gemini buat kalian itu ada di berbagi. Dalam hal berbagi, sharing, share finance, partners resources, warisan, property, seks, intimacy, misteri ya, dan transformasi itu sendiri. Dan misteri itu unknown yang kita tidak ketahui tentang takdir itu sendiri. Seven of Cups, energinya Pisces ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, apa yang membuat kita bahagia ya. Alam bawah sadar kita, Ten of Pentacles, stabilitas, properti, rumah, keluarga, komitmen. Two of Cups, komitmen itu sendiri, soul contract, twin flame, soulmate. Soulmate itu bisa kakak sendiri, bisa keluarga sendiri, bahkan anjing piaraan ya, binatang piaraan pun bisa jadi soulmate kita. Yang jelas ada ikatan di situ. The Fool, energinya Aries, memulai sesuatu yang baru, menempuh segala apapun risikonya. Ini membangun kebiasaan-kebiasaan baru di keseharian kita dan mencoba melihat dan menganalisa dengan hal dengan lebih terbuka ya. Juga tentang kebohongan itu sendiri, selingkuh itu sendiri, atau pengkhianatan itu sendiri. Gue pengen klarifikasi Four of Cups sebagai fondasinya Scorpio. Four of Cups buat Scorpio, klarifikasinya please. Queen of Swords, Page of Swords, King of Wands, energi Libra dan Aries. Ini tentang relationship yang membosankan dan menjenuhkan, yang kalian mencoba mempelajari, mendata apapun yang kalian ingin tahu, mungkin juga dengan memata-matai, atau ingin mempelajari segala sesuatu ya, dan kalian memikirkan untuk mengambil tindakan untuk merubah kejenuhan kalian itu sendiri. Alam bawah sadar kalian adalah family itu sendiri, komitmen itu sendiri, dan kemapanan. Gue mau klarifikasi Three of Cups yang sudah lewat untuk Scorpio. Aduh, Masya Allah. Queen of Pentacles, Queen of Wands, Four of Swords. Ini ada dua cewek nih, ya kan? Queen of Pentacles energinya Capricorn, Queen of Wands itu energinya Leo secara simbolnya. Tapi Queen of Pentacles ini bisa juga energinya Virgo dan Taurus, nggak hanya Capricorn. Karena ini yang jelas adalah Earth signs dan Fire signs, energinya Aries, Sagittarius dan juga Leo. Dan Queen of Wands itu biasanya dia famous dengan sebagai mistress ya, orang ketiga. Jadi mungkin ada yang selingkuh ya kan, dua cewek bu ya kalian yang ngerti ini, kalian sendirilah.
kondisi kalian sendiri. Mungkin di sini dua cewek, maksudnya ini bukan masalah gender ya, ini juga bisa jadi cowok. Yang jelas secara simbol gue mengartikannya adalah kedewasaan tanggung jawab ya, secara finansial dan juga terhadap komitmen itu sendiri. Ini energinya Capricorn. Mindset kita akan komitmen, kerja keras, finansial, dan keluarga, orang-orang terdekat yang kita cintai, dan bagaimana kita bertanggung jawab dan disiplin akan itu. Queen of Wands, bagaimana kita mengekspresikan, mengaktualisasi diri kita sendiri untuk tampil dan akan ambisi-ambisi kita. Four of Swords, segala sesuatunya yang baru saja terjadi ya, entah itu selingkuh, entah itu membuat kita kecewa dan membuat kita berpikir, kembali lagi berpikir dan mencoba memahami apapun yang terjadi itu ya, untuk bisa kita kembangkan dan kita proses. Cuma sekedar flashback, fokus kalian The Hangman, pengorbanan itu sendiri dan pengkhianatan itu sendiri yang berakhir, diklarifikasi dengan The World berakhir, dan pengambilan keputusan, komunikasi untuk bersikap, The Emperor. Sekarang the near future yang akan datang, yang akan terjadi, The Justice. Energi Libra, gue mau klarifikasi. Oh, ini tadi nih Three of Cups tadi gue belum baca. Nah, energi alam bawah sadarnya adalah Death. Energi kalian sendiri Scorp, transformasi ya, kematian yang tidak berarti kematian secara harfiah, tetapi sudah saatnya kita mengubur diri kita yang biasanya kita menjadi dan lahir kembali. Strength, kuat, tabah, energi Leo dalam berkreasi ya, dan mengekspresikan diri untuk terus fokus dan konsentrasi pada usaha kita. Wow. Justice, gue mau klarifikasi Justice untuk Scorpio. Keadilan yang seperti mana yang harus terungkap? Wow. Ten of Pentacles, kebalik. Komitmen yang sudah berakhir, kemapanan yang sudah berakhir, stabilitas yang berakhir, keluarga yang berakhir, rumah tangga yang berakhir. Seven of Wands, defensive mode on. Kita mencoba mempertahankan apapun yang kita yakini itu benar. Three of Wands, kita lagi menunggu saat waktu yang tepat untuk membangun lagi yang baru ya. Tapi 7 sama 3 itu menjadi 10. Ten of Wands, saatnya melepaskan semua yang sudah kita bangun itu dan pindah haluan atau relokasi. Alam bawah sadar kita, Taurus. King of Pentacles, kita komit pada, dengan Two of Wands di sini kita komit pada visi kita, nilai yang kita pegang ya, tentang struktur, prinsip-prinsip kita sendiri. Taurus, relationship kita, relationship seperti apa yang gue inginkan di masa depan. Judgment, energi Scorpio, energi kita sendiri. Kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki penilaian-penilaian kita di masa lalu. Transformasi, konflik,
minta maaf karena ada cinta dan karma yang sudah berakhir. Harus komitmen itu. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Hierophant, spiritual, institusi, tradisi. Ya. Klarifikasinya Ten of Swords kembali, Nine of Wands, Knight of Pentacles, Six of Wands. Ada yang akan keluar Cancer pada family dan keluarga, ya, tentang apa yang kita rasa. Kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita punya desire, hasrat untuk memulai sesuatu yang baru, tentang intuisi kita, tentang kenapa kita selama ini diam, ya. Karena ada orang ketiga, karena kita ingin melahirkan suatu kondisi yang baru, karena ada orang ketiga, ya. Ini energi Pisces tentang kreativitas kita sendiri dan romance yang tidak ada komunikasi, mungkin sudah hilang komunikasi, atau ya love affairs. Segala hal yang tidak kita ungkapkan, yang jelas perasaan-perasaan yang kita, intuisi kita, nurani kita yang kita selalu bungkam dengan energinya High Priestess. Aduh ya Allah, ampun deh. Coba kalau ada yang ngerti kenapa hidung tuh gatel gitu. Ini selama videonya kalian nih, di Empress tuh energinya Venus, ya, Venus lagi di Aquarius, yang jelas Divine Feminine, ya, energinya Libra juga Taurus. Mungkin kalian dealing dengan ya Leo, Cancer, Pisces, Libra atau Taurus, ya, entah itu rising Venus, sign Venus, Moon, Mars, yang jelas Venus sekarang ada di Aquarius, ya. Ya, tentang kemanusiaan dan keadilan sosial, tentang friendship, ya, tentang network, harapan baru. Six of Cups tentang anak-anak, tentang masa kanak-kanak kita, tentang past life connection, tentang soulmate. Ini juga karma yang jelas. Ya, itu alam bawah sadar dari The Hierophant. Karma kita yang mengikat, ya, ada pengakuan di situ. Juga tentang karir, reputasi dan status sosial, ada pengakuan di situ tentang apa yang kita rasa. Dan The Hierophant sendiri klarifikasinya adalah Ten of Swords kembali. Kita sudah mati dan bangkit. Yeah. Nine of Wands, saatnya kita menghadapi dan untuk melepaskan segalanya yang sudah kita bangun dan mulai menyusun plan, rencana, dan strategi untuk mewujudkan apapun komitmen kita yang baru. Energi Virgo di keseharian kita, ya. Di network dan friendship kita, nilai-nilai yang baru, ya. Eksternal faktor yang mempengaruhi kita, gua nggak perlu lah klarifikasi itu. Gue mau klarifikasi Seven of Pentacles, kecemasan, ketakutan, dan juga harapan Scorpio. Klarifikasi Seven of Pentacles. Wow. The Wheel of Fortune, King of Cups, Two of Swords, Nine of Swords. Seven of Pentacles, klarifikasinya adalah karma.
yang sudah berakhir, dan kita diminta untuk memulai apapun yang baru. Kita harus mengakhiri yang lama, dan ini sudah selesai yang lama. Energinya Jupiter ada di Aquarius, lagi-lagi di Aquarius, tentang friendship, tentang network, tentang harapan. Ini juga energi Sagittarius dan Pisces. Mungkin kalian berhubungan dengan mereka berdua. Sagittarius juga Pisces. Sagittarius buat kalian adalah finansial, ya. Income, money, value, harta, material possession, dan etika dalam bekerja. Idealnya Pisces itu tentang kreativitas kalian, yang mungkin juga berakhir di suatu bidang. King of Cups, ada cinta di apapun yang kalian buat, ciptakan, entah itu pekerjaan, entah itu relationship, ya. Ada cinta, walaupun itu sudah berakhir, tetap ada cinta. Dan kalian tetap bingung, ya kan? Kalian bingung untuk memutuskan, masih bingung. Karena alam bawah sadar kalian juga galau. Sudah siap melepaskan dan pindah, relokasi, tapi kalian merasa sedih atas segala ikatan dan kenyamanan yang selama ini kalian miliki, dan segala entertainmentnya, dan segala kesenangannya, ya, happinessnya. Page of Wands, outcome kalian. Page of Wands buat Scorpio. Klarifikasinya please. Temperance, the Devil, Five of Cups, Knight of Cups. Page of Wands itu klarifikasinya the Temperance, healing, proses lagi loading, proses pemahaman kita untuk mencapai pemulihan itu sendiri, yang kemudian akan berdampak di finansial kita, income kita, value kita juga, ya, dan material possession kita, yang mengikat. Karma itu sendiri mungkin, ya. Di sini ada yang menyakitkan, yang nyaman itu sendiri. Kenyamanan itu bentuk bisa dalam bentuk sengsara, ya. Ada yang beberapa dari kita sengsara itu udah menjadi kewajiban, keharusan, gokil, gitu. Jadi nyaman itu nggak selalu tentang yang baik-baik dan bagus-bagus yang berkilau, nggak juga. Energinya Capricorn, buat kalian itu mindset kita sendiri, ya, cara pikir kita, perspektif kita sendiri tentang apa yang seharusnya, yang itu adalah sangat toxic, sangat mengikat, limiting beliefs yang membatasi kita sendiri, yang kita harus kehilangan. Segala kenyamanan itu, ya, kan gue biasa begini, tapi gue biasa begini, gue biasa ngopi, anjing, gitu. Terus dia kalau di-cut gitu, kalau bawa yang ngamuk, terlalu. Alam bawah sadar kita ingin mencoba untuk menawarkan maaf, minta maaf, ingin mendekatkan lagi diri dengan segala pengertian dan pemahaman, rasa kebebasan itu sendiri. Cancer, Sagittarius.
mencoba mengeksplorasi apa itu kebebasan, mencoba mengeksplorasi pekerjaan, income. King of Swords, energinya Aquarius, Gemini atau Libra. Secara simbol energi Aquarius tentang home and family yang berakhir tertawar menuju kebebasan, mandiri dan mampu mencoba menyelami diri kita sendiri untuk mendapatkan jawaban. Tentang anak, tentang keceriaan dan kebenaran. Gue pengen klarifikasi Six of Pentacles untuk Scorpio. Wow, mentalnya jauh banget doi. High Priestess, The Empress kebalik, King of Pentacles, Six of Wands. Ini energi Libra ini, ya. Six of Pentacles, sebab akibat karma, memberi dan menerima. Klarifikasinya The High Priestess, energi Pisces, tentang hening itu sendiri, tentang tidak adanya komunikasi, tentang intuisi, tentang spiritual. The Empress kebalik, tentang sesuatu yang baru yang ada delay untuk menciptakan situasi, keadaan, kondisi yang baru, tentang relationship, tentang orang ketiga yang sudah berakhir, hubungan dengan orang ketiga yang sudah berakhir. Itu energi Venus, energi Libra, Taurus, dan juga Aquarius, karena Venus ada di Aquarius sekarang. Ternyata tanggal 25 dia masuk ke Pisces. Tapi ini yang mana tentang kemanusiaan dan keadilan sosial itu yang tidak ada, ya. King of Pentacles, energi Taurus, ya. Di Taurus itu ada Uranus, Lilith, juga Mars. Tindakan apa yang gue ambil untuk komitmen yang memang nilai-nilai yang gue pegang, kita pegang, yang merepresentasikan, mewakilkan jati diri gue sendiri, jati kita sendiri, jati diri kita sendiri, dan tentang segala hal yang memang kita selama ini tidak ungkapkan. Venus kebalik itu bisa juga dibilang Lilith, ya. The dark side of our feminine, the dark feminine side of ours. Dan Taurus buat kalian itu adalah di relationship itu sendiri. Alam bawah sadar dari Six of Pentacles, Six of Wands, pengakuan, kemenangan, energi Leo. Ini reputasi, status sosial, karir, tentang fondasi yang akan kita bangun, yaitu emosional, yang berangkat dari emosional kita sendiri dan hasrat atau kehendak yang kita ingin wujudkan. Oke, udah segitu aja, Scorp. Semoga membantu, berguna, dan resonates. Happy Valentine's. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Jangan lupa untuk terus happy. Dah.